Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara baik juga. Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Nah pemirsa, disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya.tvmu. Nah kali ini kita mau bahas dengan tema apa aja yang boleh dan enggak saat puasa. Nah, soalnya Ramadan ini kita diwajibkan kan Ustadz untuk berpuasa. Nah, tapi masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang puasa. Ini boleh nggak ya? Itu boleh nggak ya? Dan kita juga sudah menerima video-video pertanyaan netizen tentang tema kita kali ini. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aurora Gita. Saya pelajar dari SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Izin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk berniat puasa dan apakah boleh berniat setelah subuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Siva Aurel. Dia menanyakan, Ustadz, kapan waktu yang tepat untuk berniat puasa dan apakah boleh berniat setelah subuh, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Memang niat menjadi penting sebelum kita langsung ke puasa ya. Niat di mana-mana adalah bagian dari rukun ya, suatu amalan, suatu kegiatan ibadah itu sendiri. Artinya tanpa niat tentu suatu ibadah itu bisa jadi punya potensi ya tidak diterima, tidak sah begitu karena tidak jelas gitu. Ini maksudnya mau ibadah apa begitu kan? Apakah sholat misalkan ini sholat wajib atau sholat sunnah? Puasa itu apakah puasa wajib atau puasa sunnah gitu, dan itu bergantung memang diawali dengan niatnya gitu ya, termasuk puasa, dan dalam hal ini puasa Ramadan gitu. Dalam puasa Ramadan niatnya memang agak sedikit berbeda dengan niat pada puasa sunnah gitu lainnya misalkan. Kalau di puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kamis misalkan, maka seseorang bisa berpuasa secara improvisasi lah karena memang niatnya baru muncul bahkan setelah subuh pagi hari begitu. Jadi itu juga bersandarkan dari hadis Nabi SAW ketika bicara dengan istrinya Aisyah misalkan, Nabi menanyakan apakah punya makanan atau tidak, maka Nabi dijawab tidak ada wahai Rasulullah, maka fa'asumu idan, maka lebih baik aku berpuasa begitu. Jadi artinya kan puasanya Nabi itu, puasa sunnah itu improvisasi kan, awalnya nggak niat puasa, bahkan mau makan gitu, tapi ketika tidak ada makanan maka kemudian baru puasa gitu. Nah itu puasa sunnah. Adapun kalau puasa Ramadan maka tidak seperti itu. Puasa niatnya itu diwajibkan sejak malam. Jadi kata Nabi itu malam yubayit. Jadi bahasanya bata yabitu, bagaimana niat itu dilakukan atau kemudian diniatkan sejak malam gitu ya. Malam ini juga rentangnya panjang, yang penting adalah sebelum subuh gitu ya. Jadi sebelum subuh itu dia sudah memang mau mengikrarkan ingin mau puasa Ramadan besoknya kayak gitu. Jadi dalam hal ini dengan kata lain, kalau puasanya niatnya baru muncul setelah subuh, maka di situ tidak ada puasa Ramadan baginya begitu. Jadi harus memang sebelumnya. Oke, kalau puasa sunnah nih Ustadz, misalkan aku belum makan nih sampai jam 7, tiba-tiba ada muncul niat untuk puasa, itu boleh nggak sih Ustadz? Boleh kalau berdasarkan hadis Nabi tadi begitu. Karena memang tetapi belum makan dan minum ya gitu ya. Belum tidak didahului oleh makan dan minum, tetapi memang
itu improvisasi karena niat muncul setelah ada kemudian ada peluang atau ada kesempatan untuk puasa saja kalau kayak begitu, jadinya baru muncul begitu. Tetapi kalau Ramadan memang harus diniatkan di awal, ya tidak boleh improvisasi seperti itu. Makanya ada istilah ya memperbarui niat puasa setiap malam setelah taraweh kita memang sudah besok mau sahur, dan kalau kita sudah keinginan sahur berarti kita mau niat puasa dong, otomatis seperti itu. Niatnya ini harus dilafalkan bahasa Indonesia atau bahasa Arab nih Ustadz? Kan ada niat untuk puasa nih Ustadz. Iya, nah soal pelafalannya tentu ini bab yang berbeda, artinya masalah yang beda lagi gitu ya. Jadi pertama kita bicara soal niatnya, apakah perlu ditanamkan ya di malam hari, itu tentu wajib gitu. Tetapi melafalkannya justru di sini tidak perlu gitu ya. Tidak perlu. Jadi niat puasa Ramadan itu tidak perlu dilafalkan. Sebagaimana kita tidak perlu melafalkan niat untuk sholat gitu. Iya. Jadi yang penting adalah kemauan dalam diri sendiri bahwa besok mau puasa Ramadan. Itu yang terpenting gitu. Dan kemauan itu bisa dibuktikan, bisa indikatornya adalah ya besok sudah rencana mau sahur gitu kan. Saya besok mau sahur apapun itu juga nanti juga bisa dikaitkan dengan niat mau puasa Ramadan. Jadi mau sahur lauknya apa gitu ya misalkan ya. Nah itu karena kita mau puasa Ramadan gitu, dan itulah indikasi bahwa itu kita sudah niat. Udah terjadi niat Sudah ya, terjadi Ustaz? niat, sudah terjadi Oke, niat. jadi tanpa kita bilang misalkan pakai bahasa Arab, saya niat puasa Ramadan kayak gitu nggak perlu atau nggak perlu dilafalkan, baik mau bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa-bahasa yang lain. Oke, jadi bukan cuma puasa tapi sholat juga nggak usah pakai usolli ya Ustadz? Tidak perlu pakai usolli karena sejatinya katakanlah niat itu memang wajib, tetapi bahwa niat itu perlu dilafalkan, nah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah masih dengan tema yang sama nih, tentang puasa. Nah Ustadz, kita juga masih ada video dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nindya Smita, pelajar dari SMK 7 Kota Tangerang. Ustadz, saya izin nanya dong, apakah muntah, mimpi, basah, atau menelan ludah bisa membatalkan puasa? Sebelumnya terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Putri Ustadz. Dia menanyakan apakah muntah, mimpi basah, atau menelan ludah bisa batalin puasa Ustadz? Muntah, mimpi basah, menelan ludah. Kalau misalkan kita mulai dari mimpi basah, maka itu termasuk bagian dari bagaimana seseorang itu dalam keadaan tidur, gitu kan. Dan orang yang dalam keadaan tidur itu adalah orang yang kemudian, kalau misalkan dalam hadis itu rufi al-qalam an thalatha, jadi pena pencatatan amalan pahala dan dosa itu tidak berlaku untuk 3 golongan gitu kan. Yang pertama anin naim hatta yastaikid. Jadi golongan yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, kemudian anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai ia mimpi gitu kan, bermimpi basah balik begitu ya. Ya. Kemudian anil majnun hatta yakil, orang yang tidak waras, orang gila, sampai dia kemudian mendapatkan kembali kewarasannya, begitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada orang yang tadi mimpi basah, katakanlah, maka berarti kan dia mimpi kaitannya dengan tidur kan, kemudian dia bisa mimpi, gitu kan. Nah, dalam hal ini, maka di situ rufi al-qalam, jadi tidak dicatat kegiatannya itu sebagai bagian dari sesuatu yang membatalkan puasa, karena di luar kesadaran dia, gitu. Makanya anin naim hatta yastaikid, karena dalam tidur itu, jadi disinilah bukti bahwa ajaran Islam itu ya fair gitu ya, cukup adil, karena orang tidur itu nggak tahu apa yang dia lakukan gitu, termasuk mimpi basah. Karenanya ketika ia berpuasa dan tertidur dan kemudian mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis tersebut. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, biasanya cewek-cewek suka nonton drakor, terus saat puasa ada adegan kayak gitu, itu kan keluar syahwat, itu batal apa enggak sih Ustadz? Oke, tapi sebelum ke situ tadi kita lupa menjawab yang soal muntah ya, gitu ya.
Nah, kalau yang muntah itu memang ada dua, disengaja dan tidak disengaja gitu ya. Kalau misalkan jelas kalau disengaja karena ada sesuatu yang ingin dia keluarkan, maka itu tentu membatalkan dan harus karenanya harus mengkodoknya, menggantinya di kemudian hari gitu ya. Tetapi kalau tidak sengaja, lagi-lagi maka yang namanya tidak sengaja maka tetap tidak membatalkan puasa. Termasuk juga terkait dengan misalkan apa tadi Nonton yang drakor. nonton drakor. Kalau nonton drakor maka itu bukan sesuatu yang sejatinya ia tidak punya pilihan. Dia punya pilihan dalam hal itu. Pilihannya apa? Ya tidak nonton drakor gitu. Jadi dia sebenarnya punya pilihan untuk sebenarnya menangkal ya arah, menangkal potensi-potensi agar puasanya itu tidak batal begitu. Ketika dia memilih untuk nonton drakor, tapi kemudian di situ ada suatu adegan, ada suatu scene yang kemudian bisa menaikkan syahwat. Nah itu pilihan dia, dan sebenarnya dari awal itu bisa diatasi, dan itu adalah kemudian sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Jadi jangan nonton drakor. Tidak kemudian awal-awal itu misalkan saddud dzari'ah, bahasa usul fikihnya, sesuatu yang bisa mencegah sesuatu pada potensi yang bisa membatalkan puasa itu wajib, tetapi sangat dianjurkan karena disitulah bagaimana kita menjaga mata kita gitu kan, menjaga telinga kita dari hal-hal yang sifatnya bisa punya potensi membatalkan puasa. Nonton drakornya mah tidak membatalkan puasa, nonton drakornya. Tetapi dengan nonton drakor yang kemudian nanti isinya, bisa jadi dia nggak tahu nanti isinya ada itu, maka jangan nonton drakor, karena kita tidak tahu isinya nanti macam-macam gitu kan. Gitu. Jadi kita alihkan kegiatan nonton drakor ini dengan hal lain yang sifatnya lebih aman, yang lebih positif kayak gitu, sehingga kemudian potensi untuk membatalkan puasa itu bisa kita tangkal, bisa kita cegah gitu. Oke, jadi yang bisa dicegah itu tentunya tidak membatalkan puasa atau pilihan untuk kemudian menjaga ya mata kita, menjaga langkah kita, menjaga jari kita dari hal-hal yang kiranya diharamkan atau jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bukan hal-hal yang membatalkan puasa kan, kalau kita membatasi diri dengan hal-hal yang membatalkan puasa, memang paling tidak sangat simpel, cukup 3. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, begitu kan? Tidak ada nonton drakor di sini gitu ya. Akan tetapi nonton drakor kan tergantung apa yang ditonton nanti. Sekiranya nanti menonton itu bisa menimbulkan syahwat, maka itu bisa mengurangi kesempurnaan puasa itu. Mungkin tidak batal, tapi mengurangi nilai dari puasa, dan itulah sebenarnya tujuan puasa gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban pertanyaan dari netizen. Nah Ustadz, kita juga masih ada video netizen selanjutnya, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Devina Susmita, pelajar dari SMK juga Tangerang. Ustadz izin bertanya, Ustadz kan katanya di bulan puasa setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang yang jahat atau bermaksiat? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Devinda Susmita. Dia menanyakan, Ustadz, kan katanya kalau bulan puasa setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang yang jahat atau bermaksiat nih Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya memang itu berdasarkan hadis ya. Jadi wasufidati syayatin, syaitan memang dibelenggu. Artinya adalah bagaimana peluang-peluang gitu ya, kebaikan itu sebenarnya lebih banyak daripada keburukan, potensi-potensi untuk menggapai gitu ya, pundi-pundi pahala, amal soleh itu di bulan Ramadan itu sangat kondusif kayak gitu. Tapi bukan berarti kejahatan gitu atau kemudian sifat-sifat fujur, sifat-sifat maksiat itu hilang sama sekali. Justru tetap ada, karena memang kalau dalam surat An-Nas itu yang namanya setan itu kan minal jinnati wan nas, was-was itu minal jinnati wan nas gitu. Dari bangsa jin dan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu kan memang punya kecenderungan ya kepada ketakwaan, kepada hal-hal baik, tetapi juga punya kecenderungan pada hal-hal yang buruk, fujur gitu. Jadi keburukan itu bisa muncul dari manusia itu sendiri, dan memang manusia itu diciptakan ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang buruk begitu. Nah inilah yang kemudian yang dimaksud bagaimana kenapa perbuatan buruk masih ada gitu kan. Nah, maka tentu momentum Ramadan ini sangat pahalanya begitu besar, karena ketika ada potensi-potensi buruk itu bertebar di mana-mana, tetapi kita redam.
dengan puasa, kita redam dengan amal soleh, kita redam dengan amal kebajikan, maka disitulah pahalanya dilipat gandakan. Ya, misalkan kita sangat terpapar ya dengan berbagai macam kemaksiatan di bulan Ramadan. Misalkan tidak di Indonesia, karena di Indonesia itu sangat sangat kondusif ketika puasa ya, banyak sekali dorongan-dorongan. Misalkan bahkan restoran aja ditutup kayak gitu. Tetapi kita puasa di negeri yang memang muslimnya minoritas. Maka di situ pahalanya akan lebih besar orang yang puasa sebagai muslim minoritas, hitung-hitungannya, daripada di Indonesia yang memang mayoritasnya muslim. Karena apa? Kondusif gitu. Ketika kita puasa di tengah-tengah lingkungan yang kemaksiatan meraja, tapi kita tetap puasa, kita tetap tidak tergoda dengan itu, maka disitulah pahalanya akan lebih banyak. Jadi itu kata kaidah fikih itu al-jaza min jinsil amal. Jadi namanya balasan itu memang tergantung dari amalan itu sendiri. Semakin besar ya godaan untuk melakukan keburukan, tetapi kita tetap teguh, maka itu juga bagian dari bagaimana pahala itu dilipat gandakan. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syarif. Saya ingin bertanya tentang siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan bagaimana cara menggantinya. Kurang lebihnya saya berterima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Sabrina. Ustadz, dia menanyakan siapa aja sih yang diperbolehkan nggak berpuasa dan bagaimana cara menggantinya, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang terkait puasa ini ada beberapa golongan yang diberi keringanan ya untuk tidak berpuasa atau dispensasi. Nah, atau rukhsah katakanlah dalam bahasa syar'inya. Nah, tapi kemudian orang yang boleh tidak berpuasa ini ada konsekuensinya, begitu kan? Konsekuensinya paling tidak ada dua, ada mengganti puasanya di hari-hari di luar bulan Ramadan, dan juga kemudian ada juga mengganti konsepnya, tetapi konsepnya membayar, yaitu yang kemudian dengan istilah membayar fidyah itu kayak gitu. Jadi membayar sebanyak 1 mud ya, atau sekitar 0,6 kilogram makanan kepada fakir miskin dan dikalikan berapa lama ya tidak berpuasa kayak gitu. Nah, yang pertama untuk yang konsepnya adalah mengkodok puasa atau menggantinya di hari yang lain. Kalau di surat Al-Baqarah itu wa in kuntum maridon au ala safarin. Jika kalian itu dalam keadaan sakit ataupun safar, ya, jadi sakit dan bepergian begitu. Nah, dua golongan ini yang sakit dan bepergian itu maka dibolehkan, diberi rukhsah untuk tidak berpuasa dengan konsekuensi menggantinya di hari yang lain. Jadi itu istilahnya qadha begitu kan. Tentu sakitnya di sini yang sakit yang memang tidak menahun, artinya tidak dia tidak divonis oleh dokter bahwa ia sakit atau akan menahun sepanjang hari gitu. Jadi di bulan Ramadan pun tetap sakit gitu. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi sakit yang memang sangat temporer, bahkan mungkin ya sakit 2-3 hari, 2 minggu gitu ya, atau bahkan bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan dia diberi kesembuhan sehingga bisa mengganti puasanya. Dalam hal ini maka perlu mengqadha gitu ya. Adapun orang yang sedang melakukan safar, nah ini juga sejalan dengan konsep rukhsah yang lain dalam Islam itu, dan ini kan bagian dari bagaimana Islam memberikan kemudahan kepada para hambanya. Seperti sholat misalkan boleh qashar misalkan. Begitu juga puasa. Jadi seorang musafir itu ketika sedang melakukan perjalanan maka ia diberi keringanan untuk berbuka, karena memang ketika sedang traveling begitu sangat dekat dengan kepayahan gitu ya, capek gitu, sehingga kalau tetap berpuasa maka ada potensi menimbulkan mafsadat begitu, sehingga boleh berbuka. Yang kedua adalah golongan yang memang ada konsepnya fidyah begitu, tidak mengganti dengan puasa, tetapi menggantinya dengan membayar
untuk memberi makan ya fakir miskin, dan ini teruntuk untuk mereka yang misalkan sakitnya menahun gitu ya, yang memang divonis sakit dan diminta untuk mengkonsumsi sesuatu, baik itu obat-obatan atau makanan dan minuman di siang hari gitu, untuk sebagai upaya pengobatannya. Dan itu terjadi ya berbulan-bulan, tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau dia suruh ganti puasa juga ya sama aja, karena nanti di bulan berikutnya dia dalam keadaan seperti itu juga gitu ya, sehingga dalam hal ini maka diwajibkan untuk membayar fidyah yang sakit menahun. Kemudian ibu hamil dan menyusui gitu. Ibu hamil dan menyusui, kalau misalkan di Muhammadiyah, di tuntunan ibadah Ramadan itu termasuk yang cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha gitu ya. Jadi kalau ada ibu hamil, ibu menyusui ASI ya kan, pengen ASI eksklusif untuk anaknya segala macam, ya tetap menjalankan aktivitasnya untuk tetap mengambil atau makan dan minum, karena itu terkait dengan tidak hanya dirinya tetapi asupan untuk anaknya. Karena kalau berpuasa nanti akan ada mafsadat. Nah, pada akhirnya tidak perlu mengganti dengan kodok puasa juga, karena kalau misalkan menyusui tetapi di bulan berikutnya tetap masih menyusui kan sama aja. Jadi nutrisinya tidak optimal. Maka dalam hal ini ibu menyusui diwajibkan hanya untuk membayar fidyah saja misalkan. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Ustadz boleh kasih pesan untuk pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini, Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang berbahagia, terkait dengan bagaimana kita melakukan ya performa yang terbaik ya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Tentu saja ada baiknya lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita agaknya perlu ya meningkatkan kualitas puasa kita pada derajat yang memang puasa saumul khawasil khawas gitu, puasanya orang VVIP, yaitu puasa yang kiranya kita tidak hanya terjebak dalam persoalan apakah berpuasa itu, kegiatan itu membatalkan puasa atau tidak, tetapi lebih dari itu kita berpuasa lebih kepada mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah, yang kita tuju adalah kecintaan kita kepada Allah, ridho Allah, maka kiranya semua amalan puasa itu kita tidak memikirkan lagi perasaan lapar kita tidak memikirkan lagi perasaan haus kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak lagi memikirkan hal-hal lain ya, selain bagaimana puasa itu, momen Ramadan ini kita optimalkan dengan berbagai macam ibadah tanpa ya, menghitung-hitung apakah puasa kita ini batal atau tidak ya. Kiranya kalau sudah sampai seperti itu, maka derajat ihsan itu akan bisa kita capai, dan derajat ketakwaan sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah itu akan kita raih. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya dan telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan netizen tentang tema kita kali ini. Nah pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir, dan aku Anelis Larsati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.